Induksi elektromagnetik dan hukum Faraday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Nurmuna Mamduha Mufid, yang kedua Kuni Fidratul Badingah, yang ketiga Alvina Husnul Wirdati akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Induksi Elektromagnetik dan Hukum Faraday. Induksi elektromagnetik adalah proses ketika konduktor bergerak atau konduktornya yang digerakkan dengan magnetisme. Induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah proses ketika konduktor yang diletakkan di suatu medan magnet yang bergerak atau berubah, ataupun konduktornya yang digerakkan melewati medan magnet yang diam, menyebabkan terproduksinya voltase di sepanjang konduktor. Induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah proses ketika konduktor yang diletakkan di suatu medan magnet yang bergerak atau berubah, atau konduktornya yang digerakkan melewati medan magnet yang diam, menyebabkan terproduksinya voltase di sepanjang konduktor. Proses induksi elektromagnet ini menghasilkan arus listrik. Proses induksi elektromagnetik dapat bekerja pula secara kebalikannya. Jadi, pergerakan arus listrik dapat menghasilkan sebuah medan magnet. Faktanya, sebuah magnet biasa memiliki medan magnet akibat gerakan individual elektron-elektron dalam atom-atom penyusun magnet. Elektron-elektron tersebut bergerak secara seragam sehingga menghasilkan medan magnet uniform. Induksi elektromagnetik telah diterapkan pada berbagai teknologi, seperti komponen-komponen elektrikal pada induktor dan transformator, dan alat-alat yang sangat krusial seperti motor elektrik dan generator. Rumus induksi elektromagnetik. Flux magnet. Flux magnet adalah perubahan pada medan magnet. Flux magnet dihasilkan dari perkalian antara medan magnet dengan luas bidang yang saling tegak lurus. Flux magnet dapat dinyatakan dengan luas bidang dikalikan dengan medan magnet. Sementara flux magnet di mana medan magnetnya tegak lurus dengan luas Rumus induksi elektromagnetik. Flux magnet. Flux magnet adalah perubahan pada medan magnet. Flux magnet dihasilkan dari perkalian antara medan magnet dengan luas bidang yang saling tegak lurus. Flux magnet dapat dinyatakan dengan flux magnet sama dengan luas bidang dikalikan dengan medan magnet. Rumus di atas adalah flux magnet di mana medan magnetnya tegak lurus dengan luas bidangnya. Jika tidak tegak lurus tapi membentuk sudut, maka besar flux magnetnya dikalikan kosinus sudutnya. Jadi flux magnet ialah medan magnet dikalikan dengan luas bidang kosinus sudut theta. Untuk perubahan flux magnet, maka dirumuskan dengan E F per Q sama dengan Q. VB per Q sama dengan VB. Hukum Faraday. Michel Faraday merupakan ilmuwan yang menemukan fenomena ini pada tahun 1831 dan James Clerk Maxwell merupakan ilmuwan yang mendeskripsikannya secara matematik sebagai hukum induksi Faraday. Nama formal persamaan yang mendefinisikan karakteristik induksi medan elektromagnetik dari flux magnet atau perubahan pada medan magnet disebut sebagai hukum Faraday, yang kemudian digeneralisasikan menjadi persamaan Maxwell-Faraday, satu dari 4 persamaan pada teori elektromagnetik oleh James Clerk Maxwell.
Persamaan ini mendefinisikan hubungan antara perubahan medan listrik dan medan magnet. Selain itu, terdapat hukum Lorentz yang mendeskripsikan arah dari medan induksi. Hukum Faraday menyatakan bahwa jika jumlah fluks magnet yang memasuki suatu kumparan berubah, maka pada ujung-ujung kumparan akan timbul GGL atau gaya gerak listrik induksi. Besarnya GGL induksi ini bergantung pada laju perubahan fluks magnet dan banyaknya lilitan kumparan. GGL induksi tersebut dapat dihitung secara matematis dengan rumus di bawah, di mana E merupakan GGL induksi yang memiliki satuan volt, N merupakan jumlah lilitan kumparan, lalu delta flux per delta T merupakan laju perubahan flux magnet. Tanda delta mengungkapkan perubahan, jadi baik delta flux ataupun delta T adalah perubahan flux magnet terhadap perubahan waktunya, sehingga disebut laju perubahan flux. Penerapan induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik sangatlah krusial penerapan. Fenomena inilah yang mampu menghasilkan listrik dan juga sebaliknya, sehingga kita dapat menjalani kehidupan di era modern. Yang pertama, generator merupakan alat yang mampu mengubah putaran poros menjadi arus listrik dengan menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Bagian generator yang berputar disebut rotor dan bagian diam disebut stator. Terdapat dua tipe generator, yaitu generator AC atau arus arah dan generator DC atau arus bolak-balik. Selanjutnya ialah dinamo atau motor listrik, merupakan alat yang bekerja kebalikan dari generator. Dinamo mampu mengubah arus listrik menjadi putaran poros yang mampu menggerakkan berbagai alat. Nama bagian-bagian dinamo sama seperti generator, begitu pula tipe-tipenya. Sedangkan untuk yang selanjutnya ialah transformator listrik atau trafo, merupakan alat yang mampu mengubah arus listrik dan juga voltasenya. Kegunaan ini sangatlah penting karena sangat dibutuhkan baik dalam pendistribusian listrik maupun dalam berbagai alat elektrik. Perubahan arus dalam kumparan kawat akan menghasilkan perubahan medan magnet yang menginduksi GGL dalam kumparan kedua yang ditempatkan di dekatnya induktansi bersama. M didefinisikan sebagai berikut. Sedangkan dalam kumparan tunggal, percobaan B yang disebabkan oleh perubahan arus menginduksi GGL lawan E sehingga kumparan memiliki induksi diri L yang didefinisikan seperti di bawah ini. Sedangkan energi yang tersimpan di dalam induktansi L yang membawa arus I diberikan oleh U sama dengan setengah LI kuadrat. Energi ini dapat dianggap sebagai disimpan dalam medan magnet induktor. Kerapatan energi dalam medan B diberikan oleh U sama dengan setengah B kuadrat per mu 0. Ketika induktansi L dan resistor R dihubungkan secara seri ke sumber GGL V0, arus naik sebesar I sama dengan V0 per R dalam kurung T min E min V VT. Reaktansi induktif dan kapasitif X didefinisikan sebagai untuk resistor adalah konstanta kesebandingan atau voltase dan arus melawan induktor. V sama dengan I dikali XR dan melewati kapasitor V sama dengan I dikali XC. Reaktansi induktor meningkat dengan frekuensi F X2 sama dengan 2 PFL, sedangkan reaktansi kapasitor menurun dengan frekuensi F XC sama dengan 1/2 PFC. Dalam rangkaian RLC, seri total impedensi Z didefinisikan dengan bersamaan V sama dengan IR. Untuk resistensi yaitu
V0 sama dengan I0Z. Z diberikan oleh Z sama dengan akar R kuadrat plus dalam kurung XL min XI. Sebuah rangkaian seri LLC beresonansi pada frekuensi yang diberikan oleh F0 sama dengan 1/2pi dalam kurung 1/LC. Dalam rangkaian RLC seri total impedansi Z didefinisikan dengan persamaan V sama dengan IR. Untuk resistensi yaitu V0 sama dengan I0Z. Z diberikan oleh Z sama dengan akar R kuadrat plus dalam kurung XL min XI. Sebuah rangkaian seri RLC beresonansi pada frekuensi yang diberikan oleh F0 sama dengan 1/2pi akar 1/LC. Penerapan induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik sangatlah krusial. Penerapan fenomena inilah yang mampu menghasilkan listrik dan sebaliknya sehingga kita dapat menjalani kehidupan di era modern. Yang pertama, pada generator yang merupakan alat yang mampu mengubah putaran poros menjadi arus listrik dengan menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Bagian generator yang berputar disebut rotor dan bagian diam disebut stator. Terdapat dua tipe generator yaitu generator AC atau arus searah dan generator DC atau arus bolak-balik seperti pada gambar di bawah. Yang kedua pada dinamo yang merupakan alat yang bekerja berkebalikan dari generator. Dinamo mampu mengubah arus listrik menjadi putaran poros yang mampu menggerakkan berbagai alat. Nama bagian-bagian dinamo sama seperti generator, begitu pula tipe-tipe dinamo, seperti pada gambar di bawah ini. Untuk yang selanjutnya ialah trafo. Trafo merupakan alat yang mampu mengubah arus listrik dan juga voltasenya. Kegunaan ini sangatlah penting karena sangat dibutuhkan baik dalam pendistribusian listrik maupun dalam berbagai alat elektrik. Untuk skema dan juga simbol-simbol trafo dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Baik, untuk yang terakhir ialah latihan soal. Untuk contoh soal yang nomor 1 ialah sebuah kumparan dengan jumlah lilitan 200 lilitan dalam waktu 0,1 detik menimbulkan perubahan fluks magnet sebesar 3 dikali 10 pangkat min 4 Wb. Berapakah gigel induksi yang timbul pada ujung-ujung kumparan tersebut? Dilanjutkan dengan contoh soal yang kedua ialah sebuah kumparan flat berbentuk persegi memiliki jumlah lilitan sebanyak 5. Kumparan tersebut memiliki sisi sepanjang 0,5 meter dan memiliki medan magnet sebesar 0,5 T. Kumparan tegak lurus dengan medan magnet. Medan magnet mengalami kenaikan dari 0,5 T menjadi 1 T dalam 10 sekon. Dengan menggunakan hukum Faraday, coba hitunglah berapa GGL induksi yang timbul. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.